Perkenalkan Pak, nama saya Lena Seragi dengan NIM 11S24019. Pada hari ini saya akan mempresentasikan selanjutnya ada transisi ke cash flow. Baik itu di level mikro pada to-do tadi akan bergeser ke yang lebih kompleks yaitu cash flow. Di sini implementasi full stack logik di mana controllernya itu controller, service dan repositorinya itu bekerja bersama-sama untuk menangani data keuangan yang sensitif. Di sini ada repository layer atau GPA. Di lapisan terbawahnya itu ada data access layer atau cash flow repository. Kita menggunakan kekuatan penuhnya itu dari Spring Data GPA-nya. Di sini ada anotasi add query dan kita dapat menulis Java Persistent Query Language Custom. Ada 2 poin keamanannya dan performanya. Yaitu yang pertama ada secure filtering. Di sini ada klausa where c.user_id sama dengan user ID yang merupakan wajib. Setiap query-nya itu baik untuk pencarian, pengambilan list atau detail selalu menyertakan user ID tersebut. Dan secure filtering ini merupakan pertahanan utamanya untuk mencegah insecure direct object reference itu atau user A-nya itu nggak akan pernah bisa query data user B lewat celah database-nya. Selanjutnya ada case insensitive search yang digunakan dengan fungsi lower langsung di level database query-nya yang jauh lebih cepat secara performa dibandingkan mengambil semua data dulu baru ke Java lalu difilter yang bisa memakan memori server. Selanjutnya di sini ada testing. Testingnya ini jika dipakai secara manual di cash flow service test, kita menggunakan pendekatan dengan JUnit 5 extension. Di sini ada anotasi add extend with. Bedanya dengan di testing ini, kodenya itu jauh lebih clean dan tidak perlu lagi memanggil mockcito.mock satu per satu. Di sini cukup memberi anotasi add mock pada repositorinya dan cukup memberi anotasi add inject mock pada service. Dan framework-nya akan otomatis merakit dependensinya. Dan digunakan juga di sini verify repo times 2. Ini untuk memastikan efisiensi kalau si service-nya itu hanya memanggil database sebanyak yang diperlukan dan tidak lebih. Selanjutnya ada controller dan security. Lapisan terluarnya itu yang berhadapan dengan user adalah controller layer. Cash flow controller ini bertindak sebagai gatekeeper atau penjaganya. Sebelum datanya itu sampai ke service, request-nya itu harus melewati tiga pos pemeriksaan. Itu yang pertama ada pos 1. Pos 1-nya itu ada out context. Setiap endpoint yang dimulai dengan out context ini, jika usernya itu belum login, request-nya itu langsung ditolak dengan status 400 forbidden, yang tidak ada negosiasi. Selanjutnya itu yang kedua ada pos 2, yang merupakan input validation. Input validation di sini controllernya itu memvalidasi payloadnya. Yang misalnya kalau monnya itu kurang dari 0, apakah tipe transaksinya itu bakalan kosong, data sampahnya itu ditolak di sini dengan status 400 bad request. Selanjutnya ada pos 3. Pos 3-nya ini berisi service delegation yang hanya request yang bersih, valid, dan terautentikasi yang boleh masuk ke cash flow service.
Kesimpulannya di sini yang pertama ada security first, baik dituduh maupun cash flow, isolasi datanya itu secara berbasis user ID yang diterapkan secara konsisten di setiap layernya itu, baik controller, service, maupun repository. Selanjutnya ada flexible testing yang menunjukkan kematangan teknis dengan mendemonstrasikan dua gaya testingnya itu, yaitu manual mocking dengan annotation mocking, yang membuktikan kalau kodenya itu adalah testable atau maintainable. Yang ketiga, struktur arsitektur. Pemisahan tugasnya itu tegas, yang memudahkan pengembangan fitur di masa depan tanpa merusak fiturnya yang sudah ada sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.